Hai, welcome di video ini. Kali ini di sini aku bakal membahas tentang eh, peraturan tidak tertulis dalam membuat media pembelajaran berbentuk video gitu. Nah, kenapa aku jadi pengen mengangkat hal ini gitu? Karena belakangan ini aku sering banget ngeliat di timeline medsosku gitu ya. Ada beberapa teman-teman guru yang mereka ini sebenarnya mencoba membuat media pembelajaran berbentuk video, dan menurutku itu bagus gitu. Karena memang udah saatnya guru-guru di zaman now memang melek dengan hal-hal seperti itu gitu. Cuman gitu, ketika aku mencoba memplay video-video mereka itu, aku kan kalau memplay sesuatu di sosmed itu aku selalu menggunakan ini headphone gitu. Nah, ketika aku mencoba mendengarkan itu untuk mendapatkan detail dari semua video itu gitu, aku mendapatkan beberapa kekurangan di dalam video-video mereka itu gitu. Nah, di dalam video ini gitu aku akan mencoba membahas hal-hal itu gitu, sepengetahuanku dalam membuat karya di media sosial gitu, seperti apa gitu. Oke, hal pertama yang paling sering aku jumpai dari video pembelajaran mereka ini adalah audio gitu. Nah, audio mereka itu kebanyakan itu kurang jelas atau tidak jelas seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui ya gitu, karena kemarin aku mengikuti salah satu pelatihan dalam hal sosial media gitu. Jadi di sana tuh kita dibahas tidak hanya tentang bagaimana menggunakan sosial media gitu, tapi juga di sana kita diajarkan memang seluk-beluk sosial media itu seperti apa gitu, bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara kita mengetahui sebuah berita ini hoax atau tidaknya, bagaimana membuat konten untuk media-media yang medianya itu sendiri gitu, baik itu desain, baik berupa di sebuah desain atau sebuah video seperti itu. Kita diajarkan di sana. Jadi berbekal dari situ gitu, aku mencoba men-share apa yang aku dapatkan di situ dan sepengalamanku sebagai seorang orang yang senang membuat video lah gitu, sebuah konten kreator di platform YouTube seperti itu gitu ya. Nah, banyak hal yang paling penting sebenarnya yang mereka tekankan dalam membuat media yang berbentuk video adalah audio itu sendiri gitu. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita mendapatkan sebuah pilihan gitu, ketika kita dihadapkan sebuah pilihan seperti mana yang harus dipilih ketika kita membuat sebuah video gitu, apakah kita harus mementingkan kualitas videonya itu sendiri atau mementingkan kualitas audionya gitu? Dan jawabannya ternyata adalah audio gitu. Dengan asumsi seperti ini gitu, ketika kalian membuat sebuah video dan audio kalian itu terdengar jelas, walaupun mungkin video kalian itu kualitasnya tidak baik gitu, orang akan mentoleransi video kalian gitu. Kenapa gitu? Karena mereka bisa mendengarkan dari audio kalian yang jelas itu gitu. Mereka bisa mendengar apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian berikan di materi kalian itu gitu. Tapi kalau kebalikannya, kalian memilih kualitas video yang baik dan kualitas audionya itu ala kadar gitu, dan ketika itu terjadi, ternyata apa yang kalian sampaikan itu tidak bisa diterima oleh mereka gitu, karena audio kalian tidak jelas gitu, orang akan men-skip begitu saja video kalian gitu. Kenapa gitu? Karena kita tidak mungkin memaksa penonton kita untuk menerka-nerka apa yang kita ucapkan, karena efek dari audio kita tidak jelas. Dan itu yang paling sering saya temui ketika saya melihat video teman-teman guru nih gitu, yang mencoba membuat media pembelajarannya gitu. Nah, jadi untuk hal ini gitu, jadi solusinya gitu ya, cobalah kalian ketika merekam video kalian itu gitu, usahakan menggunakan alat perekam atau alat bantu seperti itu. Kalaupun tidak ada gitu, kalian bisa menggunakan smartphone kalian itu sendiri yang untuk merekam media kalian itu gitu. Kalian cukup membeli mic clip on gitu yang bisa ditempel di sini biasanya gitu, supaya bisa menghasilkan audio yang baik gitu. Seperti itu. Untuk mic clip on itu saya rasa harganya masih terjangkau lah gitu. 50 ribuan udah dapat gitu, mic clip on gitu. Jadi kita langsung colok ke smartphone-nya gitu, lalu kita baru merekam seperti itu gitu. Nah, kalian bisa mengakalinya seperti itu, atau kalian bisa menggunakan dua device sekaligus misalnya gitu. Kalian ingin memisahkan antara perekaman video seperti saya ini gitu, saya memisahkan antara perekaman video dan audio saya menggunakan perangkat saya gitu yang terkoneksi dengan laptop seperti ini, dan audio saya menggunakan smartphone saya, video saya menggunakan smartphone saya untuk merekam videonya, dan ini akan saya satukan nantinya di proses editing. Nah, kalian bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi kalian bisa merekam. Kalaupun misalnya kita anggaplah kalian tidak memiliki yang namanya alat perekam gitu, kalian tetap bisa menggunakan smartphone kalian gitu, karena di smartphone itu sebenarnya alat perekamnya itu sudah sangat recommended untuk merekam audio gitu. Makanya kalau kalian nonton kayak
berita gitu. Biasanya kalian ngelihat wartawan itu hanya menyodorkan sebuah smartphone untuk merekam gitu kan apa yang disampaikan oleh narasumbernya seperti itu. Karena memang perekam dari smartphone itu sebenarnya sudah cukup untuk mengcover apa yang kalian butuhkan dalam merekam audio seperti itu. Tidak perlu lagi tidak memerlukan mic lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian memiliki budget gitu untuk membeli mic, ya saran saya gitu, berdasarkan apa yang saya pelajari kemarin-kemarinnya, lebih baik kalian berinvestasi ketika ada pilihannya harus berinvestasi mana nih antara kamera atau audio gitu. Lebih baik kalian berinvestasi terlebih dahulu di audio gitu. Namun kalau kalian memiliki budgetnya untuk membeli keduanya, ya kenapa tidak, seperti itu sih gitu. Itu gitu. Jadi ya solusinya adalah bagaimana kalian mengusahakan ketika kalian merekam video kalian itu, jika memang tidak memiliki mic ya gitu, perekam yang baik gitu, bagaimana caranya kalian memastikan bahwa dalam proses perekaman itu audio kalian itu bisa terdengar dengan jelas, seperti itu. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua itu sering juga saya menemukan videonya, konteks kita saat ini media pembelajaran gitu. Tapi ketika saya mencoba memplay media pembelajaran mereka itu, yang terjadi apa? Coba gitu. Di proses editingnya ternyata mereka mencoba menambahkan efek di suara mereka ini gitu. Ketika saya ngomong gitu. Nah, ketika di proses editingnya nanti gitu, mereka mencoba memberikan efek. Biasanya itu yang mereka berikan adalah efek gema atau reverb gitu, atau delay gitu, echo, seperti itu gitu. Nah, karena kita bicaranya ini adalah konteks media pembelajaran gitu, sebenarnya kita tidak perlu memberikan efek-efek itu guys gitu. Kenapa gitu? Karena memang itu tidak dibutuhkan gitu. Kita kan hanya bernarasi ya, kita hanya ngomong, menyampaikan. Nah, kalau kalian nonton podcast Deddy Kobuser gitu, di situ dia menggunakan alat-alat yang sangat proper banget gitu, yang sangat ya gitu. Untuk satu mic-nya aja Deddy Kobuser itu satu mic itu 7 jutaan harganya. Di situ biasa ada 3-4 orang narasumber, kalian bisa hitung sendiri. Belum mixernya, belum kameranya gitu. Tapi apakah kalian mendengar pada saat proses sudah tayang, adakah kalian mendapatkan suara Deddy Kobuser tiba-tiba kayak gema gitu, kayak ada eho-ehonya, delay segala macam? Tidak ada kan gitu. Memang itu murni suara audio pada saat mereka merekam itu gitu. Kenapa gitu? Karena itu konteksnya mereka sedang berbicara, bukan sedang ikut kompetisi menyanyi atau sedang membuat cover song seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu memberikan efek-efek yang sebenarnya itu tidak penting gitu, karena itu membuat media kalian itu terdengar menjadi aneh gitu. Lebih baik kalau kalian pengen melakukan proses editing di audionya, kalian cukup menambahkan, misalnya membuang audio yang tidak penting, misalnya ada suara noise segala macamnya. Kalau bisa itu dilakukan gitu ya, lakukanlah itu gitu. Atau misalnya ini volumenya terlalu kecil, aku pengen naikin gainnya segala macamnya, itu boleh dilakukan gitu segala macam. Tapi untuk memberikan efek-efek kayak tadi seperti reverb dan delay itu gitu, saya rasa itu tidak pas ya untuk media pembelajaran gitu, seperti itu gitu. Itu yang kedua yang paling sering saya jumpai gitu ya. Jadi untuk melakukan hal itu ya kembali akan ada di tab keempat, nanti akan saya bahas gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah, yang ketiga ini adalah penting juga gitu, kemampuan menarasikan materi yang akan disampaikan gitu. Sering saya menemukan media pembelajaran dari teman-teman di luar sana gitu, yang mereka mencoba membuat media pembelajaran dalam bentuk video gitu. Ketika di play gitu, saya merasa loh kok kayak gini ya gitu, kok kayak kurang menarik segala macamnya gitu. Kenapa gitu? Karena ternyata permasalahannya adalah sang pembuat video alias sang guru itu, dia kurang mampu menerjemahkan materi itu dengan narasinya gitu. Jadi narasinya itu dibuat kayak memang seadanya gitu, kayak yang ya memang hanya sekedar membaca gitu. Nah, konteks kita membuat media ini gitu kan hanya untuk kita menarik perhatian siswa kita supaya mereka tertarik untuk melihat video itu. Dan kalau jatuhnya misalnya dalam menarasikannya pun kalian tidak semenarik, tidak seperti apa yang ada diasumsi oleh pikiran murid-murid kita gitu, itu bakal di skip, bakal nggak ditonton gitu, jadi percuma gitu. Nah, supaya kita bisa mencuri perhatian mereka gimana? Ya berarti kita harus mengupgrade diri, mempelajari bagaimana cara bernarasi yang baik dalam sebuah materi pembelajaran gitu. Nah, kalau kalian misalnya ada tuh kemarin beberapa teman-teman saya yang sempat menanyakan gitu, kok Bang, lu bisa bikin video dengan narasi yang kayak gini sih, lu kok bisa membuat intonasinya kayak gini segala macamnya gitu. Nah, ada yang bertanya seperti itu, kenapa gitu? Karena pertama gitu,
saya tuh dari dulu ya, dari SD atau SMP lah kayaknya gitu, saya sudah sangat tertarik dengan yang namanya news anchor, pembaca berita di TV. Nah, pembaca berita itu kan mereka membacakan berita melalui prompter gitu kan, jadi di depan mereka itu ada prompter yang harus mereka bacakan. Nah, kebayang nggak lo kalau misalnya para pembaca berita ini membacanya seperti kayak kalian baca narasi kalian, atau kalian baca nah kayak gitu? Apakah akan ada yang nonton gitu? Apakah orang akan tertarik dengan berita itu? Tidak gitu. Mereka itu orang-orang yang tahu membacakan sebuah berita dengan intonasi, dengan pelafalan, dengan pemenggalan kata-kata yang tepat gitu. Nah, saya itu dari dulu sudah terobsesi untuk bisa menjadi, berhayal lah gitu, menjadi seorang prompter, pembaca news anchor, pembaca berita dengan baik gitu. Jadi yang saya lakukan apa coba? SMP saya sudah belajar membaca berita koran itu seolah-olah saya adalah seorang pembaca berita. Jadi saya membacakan berita itu dengan intonasi yang tepat menurut saya. Dan ketika saya ngerasa ini masih susah gimana ya, apa yang saya lakukan, saya bertanya dengan guru bahasa Indonesia saya, ini Bu, cara bacanya gimana, kalau misalnya saya penggal di sini bener gak sih? Itu yang saya lakukan gitu, dan itu masih saya lakukan sampai detik ini gitu. Lalu semakin kesini kan referensi kita semakin banyak karena kita sangat mudah mendapatkan informasi gitu. Kita bisa lihat di internet, kita bisa lihat ya program TV yang memang mereka menjual kemampuan dari dubbingnya gitu. Seperti On The Spot itu, kalau kita dengerinnya kan itu menarik banget. Padahal kalau kita lihat videonya itu hanya sebuah slide video, bahkan cuma foto yang di slide gitu. Kebayang nggak kalian kalau acara On The Spot itu yang ngisi pengisi suaranya hanya dibacakan kayak orang baca, kayak kalian ngebaca gitu, yang monoton gitu? Apakah akan ada yang nonton? Apakah acara itu akan mendapatkan rating yang baik gitu? Tidak gitu. Nah, disitulah kemampuan dari seorang dubbing atau seorang apa sih namanya, yang naratornya itu membacakan dengan intonasi yang baik sehingga membuat orang yang menonton menjadi tertarik untuk melihatnya. Nah, menurutku dalam membuat media pembelajaran kita pun dituntut untuk bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Ya kita dituntut untuk mengupgrade diri lagi, mengasah kemampuan kita bagaimana gitu. Jadi kita bisa mencoba membaca-bacakan. Jadi ketika kita sudah menulis misalnya naskah dari materi kita kan, kita bisa coba baca, lalu kita mencoba intonasikan seperti apa gitu, supaya itu menarik si siswa kita untuk mendengarkannya gitu. Jadi kalau bisa gunakanlah bahasa yang mungkin tidak asing bagi mereka gitu, karena ya yang mengetahui kemampuan siswa kita kan ya kita sendiri. Jadi kita bisa menggunakan istilah-istilah yang memang menurut kita mereka sudah paham gitu. Seperti itu sih gitu. Itu yang juga termasuk sering saya jumpai dari media-media pembelajaran teman-teman guru di luar sana gitu, yang menurut saya kekurangannya ada di situ gitu sebenarnya gitu. Nah, yang terakhir menurut saya itu adalah kemampuan yang nyambung dengan yang tadi yang kedua gitu ya, kemampuan editing menggunakan editing audio gitu. Jadi kenapa saya ngebahas ini gitu? Jadi kalau kalian ngelihat kayak saya sekarang, saya menggunakan Adobe Audition untuk merekam audio saya. Saya menggunakan perangkat yang cukup proper lah gitu. Saya gunakan di sini gitu. Nah, ketika kalian menguasai kemampuan editing audio ini gitu, walaupun mungkin kalian hanya merekam menggunakan smartphone seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu, tapi itu karena kalian memiliki kemampuan mengedit mengedit audio kalian gitu, kalian bisa jadi menambah dari audio itu menjadi lebih baik lagi gitu, menjadi lebih enak lagi gitu, karena kalian sudah paham mengeditnya segala macamnya. Contoh paling gampang misalnya gitu, yang paling sering saya jumpai ketika mereka membuat media pembelajaran, mereka mencoba memberikan background dalam video pembelajaran, mungkin supaya beranggapan supaya tidak monoton gitu kan. Jadi mereka memberikan background, it's okay gitu, atau memberikan efek segala macamnya. Tapi yang terjadi apa coba? Karena mungkin mereka kurang paham dalam menggunakan aplikasi editing audionya gitu. Yang terjadi suara background lebih nyaring daripada suara si gurunya ngomong. Yang terjadi ya orang nggak dengar lu ngomong apaan gitu. Bapak ini ngomong apa sih? Dia jelasin apa sih gitu. Padahal yang paling penting kan suara kita menjelaskan ya, ketimbang backsoundnya gitu. Nah, itu salah satu efek karena mungkin mereka kurang paham dalam editing audio dan videonya gitu. Nah, untuk menghasilkan audio yang baik ya kalian harus mempelajari aplikasi editing audio yang paling gampang dan paling basic banget, itu yang paling banyak lah digunakan oleh para konten kreator pemula gitu di luar sana adalah mereka menggunakan Audacity seperti itu gitu. Jadi dengan Audacity sebenarnya sudah cukup. Kalian sudah cukup untuk mengedit audio yang akan kalian gunakan dalam media pembelajaran kalian gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah gitu,
sebenarnya ya, dengan kalian informasinya apa ya, for your information lah gitu ya, buat teman-teman guru di luar sana mungkin gitu, yang pada saat ini lagi gencar-gencarnya membuat media pembelajaran dalam bentuk video ini gitu. Sebenarnya kalian bisa mendapatkan dua keuntungan menurut saya gitu. Yang pertama, kalian memang melaksanakan tugas kalian sebagai seorang guru dengan membuat media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman pada saat ini gitu. Kalian memanfaatkan platform yang ada gitu. Kalian sangat bisa menggunakan semua media sosial sebagai media edukasi kalian ke siswa kalian gitu. Karena anak zaman now mereka sudah sangat amat dekat dengan yang namanya sosial media. Hari-hari mereka itu diisi dengan sosial media. Nah, kalau kalian bisa menggunakan sosial media yang mereka gunakan itu sebagai media pembelajaran, why not gitu kan? Berarti itu sebuah inovasi gitu untuk kalian sebagai seorang guru. Itu gitu. Yang kedua sebenarnya gitu, dengan kalian selain kalian sudah melakukan tugas kalian sebagai seorang guru dengan membuat media pembelajaran itu gitu, kalian juga sebenarnya bisa mendapatkan cuan dari itu gitu. Gimana caranya? Ya kalian tinggal bikin aja akun YouTube, kalian posting di YouTube gitu. Kenapa gitu? Karena dari YouTube kita bisa mendapatkan essence gitu. Memang tidak gampang dan tidak sepraktis kayak ya mendapatkan uang di mana gitu. Tapi gitu, kalau kalian tekun, istilahnya kalian selalu melakukannya itu dengan konstan, istilahnya dengan konsisten gitu. Apa yang kalian lakukan itu akan mendapatkan hasil. Sudah banyak banget teman-teman saya yang berprofesi sebagai guru gitu, tapi mereka bisa mendapatkan cuan dari video pembelajaran mereka gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa mendapatkan dua hal ini kalau kalian memang serius dan konsisten dalam membuat media pembelajaran itu gitu. Jadi ya tidak ada salahnya gitu. Memang sudah saatnya kalian membuat seperti itu. Jadi ya kenapa saya jadi membuat video ini gitu, supaya memberikan gambaran buat teman-teman, supaya dalam membuat videonya kalian bisa memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan gitu. Yang pertama kan tadi itu audio, usahakan perekaman audio itu lebih baik gitu. Yang kedua itu tidak menggunakan efek dalam editing video kalian gitu, karena konteksnya kita sedang membuat media pembelajaran kan, bukan sedang membuat video cover song gitu. Yang ketiga itu kemampuan bernarasi gitu. Jadi kita harus dituntut untuk mampu menguasai bagaimana cara menarasikan sebuah materi itu supaya menarik didengar gitu kan. Yang keempat yaitu tadi kemampuan editing dalam audio itu sebaiknya di-upgrade supaya ya setidaknya kita bisa memperbaiki hal-hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi karena kita paham cara editingnya. Seperti itu sih. Itu sih yang menurut saya penting dan sering saya jumpai dalam hal melihat media pembelajaran teman-teman guru yang mungkin pada saat ini baru sedang belajar gitu. Dan saya lihat tentang pembahasan tentang hal ini gitu, terutama dalam hal pembuatan media pembelajaran khususnya di audio ini gitu. Saya ngeliat untuk Kota Singkawang sendiri itu masih sangat kurang gitu. Jadi ya saya jadi kepikiran kenapa saya harus membuat ini gitu, karena saya beranggapan ya, semoga teman-teman guru di luar sana, terutama guru-guru dari Kota Singkawang, ketika menonton ini mereka sedikit mendapatkan pencerahan. Oh ternyata dalam membuat video itu kita harus memperhatikan ini ya gitu. Ini sebenarnya tidak tertulis gitu kan, tidak akan menemukan ini dimanapun gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya cari tahu di internet, dan berdasarkan apa yang kemarin saya dapatkan di pelatihan tentang sosial media seperti itu. Dan saya mencoba men-share-nya di sini supaya dengan harapan teman-teman di luar sana mendapat gambaran gitu dalam membuat media pembelajarannya gitu. Karena saya ngerasa sekarang guru tuh sangat program-program yang diajarkan ke guru-guru sekarang itu, pelatihan-pelatihan itu seperti program yang guru-guru tuh dituntut untuk menjadi kayak konten kreator gitu loh. Saya ngerasanya guru-guru sekarang tuh dituntut untuk menjadi seperti itu gitu. Dan kebetulan gitu, sebelum saya terjun ke dunia pendidikan, maksudnya di sekolah, kerja di sekolah gitu, saya sudah bermain YouTube sudah sangat lama gitu. Ya walaupun follower saya, subscriber saya tidak banyak ya gitu, hanya sekitar 1000-an gitu, tapi dengan berbekal itu saya jadi tahu bagaimana membuat editing gambar yang baik, bagaimana membuat editing video yang lumayan enak dilihat gitu, bagaimana menghasilkan audio yang baik dengan perangkat-perangkat yang kita punya gitu, yang seadanya gitu, seperti itu gitu. Jadi saya mencoba mengaplikasikannya itu ketika saya diminta membuat video seperti ini gitu. Nah,
di sini saya membuat video ini ya dengan harapan teman-teman guru di luar sana bisa termotivasi atau mendapatkan gambaran dalam hal membuat media pembelajaran, supaya next stepnya dalam membuat video itu video-video mereka jauh lebih baik, jauh lebih menarik, dan yang pastinya sih audionya bisa lebih jelas gitu. Jadi orang yang menonton pun apa istilahnya esensi apa hal penting, poin penting dalam video kalian itu bisa didapat oleh mereka para penonton kalian gitu, karena audio kalian baik, karena video kalian baik gitu. Seperti itu sih. Oke, segitu aja video saya hari ini. Semoga video ini membantu untuk teman-teman guru di luar sana yang pada saat ini sedang belajar membuat media pembelajarannya. Semangat, jangan cepat putus asa gitu, selalu mencoba gitu. Oke, see you.